Korsel pernah izinkan Indonesia membayar proyek KF21 Boramae dengan benda apapun asal negosiasi tidak batal. Indonesia kini di ujung tanduk proyek pengembangan KF21 Boramae setelah beberapa kali menunggak pembayaran. Dalam laporan terbaru yang diterbitkan koreapro.org pada 17 Oktober 2023, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan mempertimbangkan untuk menangguhkan kerjasama dengan Indonesia. Laporan itu menyoroti soal Indonesia yang terus menunda pembayaran, sehingga Korsel mengusulkan untuk menghentikan kerjasama dengan Indonesia. Kemudian Korea Selatan akan melanjutkan kerjasama dengan Indonesia jika pembayaran telah dilakukan. Namun situasi tersebut akan membuat beberapa dilema bagi Korea Selatan. Pasalnya, resiko pemberhentian Indonesia dari proyek tersebut akan memberikan dampak domino bagi pemerintah Korea Selatan. Pertama, Korea Selatan akan menanggung biaya yang seharusnya ditanggung bersama dengan Indonesia. Resiko kedua adalah potensi dan dampak diplomatik dengan salah satu negara terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Pasalnya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu mitra terbesar di Asia Tenggara. Hal ini akan mengancam pergeseran kemitraan strategis jangka panjang dan dinamika politik regional. Korea Selatan sendiri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kerjasama dengan Indonesia. Seperti sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, misalnya Korea Selatan sempat memberikan tawaran renegosiasi terkait proyek tersebut. Diwartakan oleh Hang Nyoreh, pada 2022 lalu pejabat DAPA memberikan pilihan pembayaran di Indonesia beragam. Antara lain peralatan militer, produk biasa, sumber daya bawah tanah, dan lain-lain. Pejabat itu menambahkan rincian mengenai jenis dan jumlah barang tertentu akan dibahas di kemudian hari. Sekalipun Indonesia memutuskan untuk membayar dengan sumber daya alam, tidak ada perjanjian yang akan merugikan importir dalam negeri yang akan ditandatangani. Misalnya, jika minyak sawit digunakan untuk membiayai suatu proyek, maka bisa dijual ke luar negeri tanpa harus membayar masuk ke Korea Selatan terlebih dahulu, kata pejabat tersebut. Awalnya pejabat DAPA menerima kesepakatan tersebut karena ini akan mempermudah pembayaran Indonesia dan Korea Selatan. Namun berbeda dengan pejabat DAPA yang senang menerima minyak sawit Indonesia sebagai pembayaran KF21 Boramae. Masyarakat Korea Selatan justru memandang hal tersebut sebagai negosiasi yang memalukan, ungkap Hankook Ilbo pada 23 November 2021. Alasan tersebut sesuai dengan harapan bahwa kerjasama dengan Indonesia tersebut tidak akan terhenti hanya karena masalah finansial. Pasalnya, menurut Daily Post 27, pemerintah Korea Selatan menyebut ada 719 perusahaan Korea telah berpartisipasi dalam pengembangan KF21. Sekitar 65% dari lebih dari 30.000 suku cadang yang digunakan dalam pesawat prototipe dibuat di Korea, dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan dan KAI berencana untuk meningkatkan presentasi ini. Proyek ini telah menciptakan dampak ekonomi sebesar 146 juta dolar AS dan membuka 12.000 lapangan kerja pada tahun 2016 hingga 2020. Ketika memasuki produksi massal, 100.000 lapangan kerja baru akan tercipta dan nilai tambahan sebesar 410 juta won akan dihasilkan, menurut pemerintah. Oleh sebab itu, meski Indonesia menunggak pembayaran, Korea Selatan tetap berupaya melakukan pendekatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.